good morning students. How are you today? I hope you always healthy in your home today. Welcome to our computer class. Selamat datang di kelas komputer, khususnya kelas 2. Hari ini kita belajar pelajaran TIK atau pelajaran TIK, singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi di tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Nah, Teacher Iman akan menjelaskan kepada kamu topik kita hari ini mengenai yaitu mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Teacher akan menjelaskan buat kamu sehingga kamu dapat paham dan mengerti apa maksud yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya, ikutin video pembelajaran yang teacher akan sampaikan. Semangat! Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap aman di rumah ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran TIK. Siapkan buku dan penanya supaya apa yang penting kamu boleh tulis dan kamu boleh ikutin dengan baik. Baiklah anak-anak, ini adalah hari pertama di tahun ajaran 2021-2022 kita masuk pada pembelajaran TIK kembali. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembelajaran. Ini adalah bagian luar buku TIK kelas 2 yang akan kita pelajari di tahun ini. Ya, kamu boleh perhatikan. Di kelas 1 kamu sudah pelajari pelajaran TIK. Tentunya kamu semua sudah tahu apa itu singkatan dari TIK. Nah, hari ini teacher akan ingatkan lagi buat kamu semuanya supaya kamu tidak lupa ya. Dan kamu selalu ingat apa kepanjangan dari TIK. TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau papa mama bertanya apa singkatan dari TIK itu, kamu boleh menjawab singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ataupun teman kamu yang mau bertanya, kamu boleh jawab TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini jangan dilupakan ya anak-anak. Ini sangat penting untuk kamu ingat dan kamu boleh juga berbagi kepada teman kamu yang tidak tahu apa itu singkatan dari TIK. Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Di tahun ajaran baru ini kita mengawali pembelajaran TIK kita dengan mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa penting sekali kita harus mengenal lingkungan belajar kita? Karena itu salah satu yang membuat daya tarik kita untuk belajar. Ya. Semangat kita untuk belajar dan itu membuat kita ada minat untuk belajar. Kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita tidak bersih, tentu kita tidak nyaman untuk belajar. Tidak ada niat untuk belajar. Makanya saat ini kita harus belajar mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi khususnya di sekolah kita. Ini penting sekali ya anak-anak. Ya, kamu harus mengenal lingkungan kamu bersih atau tidak. Nah, mengenal lingkungan belajar yang sehat. Lingkungan kita harus sehat. Tentunya tidak boleh kotor, tidak boleh jorok, tidak boleh berantakan. Tentunya harus rapi, harus bersih, dan nyaman untuk ditempati belajar. Nyaman untuk belajar komputer. Nah, ini ada sebuah cerita yang ada di bawah ini. Ada gambar sekolah. Nah, teacher akan bacakan buat kamu semuanya. Ya, contoh sekolah yang bersih, rapi, dan ruang komputer yang rapi dan bersih. Oke anak-anak, dengarkan ya. Ini sekolah kami. Sekolah kami bersih dan luas. Ada ruang guru dan ruang kelas. Ada juga ruang untuk belajar komputer. Ruang komputer kami bersih. Ada banyak hiasan di dinding. Itu semua hasil karya kami. Kami mengerjakannya dengan komputer. Nah, kamu boleh perhatikan ruang komputer yang sedang ia ceritakan buat kita semuanya. Lihat, ruang komputernya rapi ya, tersusun rapi, bersih, tidak ada
buku-buku yang berantakan, tidak ada kertas-kertas yang berserakan, rapi, dindingnya rapi, papan tulisnya juga rapi. Kita lanjut membacanya. Katanya selanjutnya yaitu ruang komputer kami memiliki jendela. Dia menceritakan bahwa ruang komputer mereka punya jendela. Setiap hari jendela selalu terbuka. Udara segar masuk ke ruangan lewat jendela. Udara segar membuat ruangan terasa nyaman. Kami senang belajar di ruangan yang bersih dan nyaman. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah ciri-ciri sekolah dan ruang komputer yang sehat. Ini adalah yang membuat kita semangat belajar. Bila ruang kelas kita bersih, ruang kelas komputer kita bersih, ya, kamu boleh perhatikan nanti ketika kamu masuk di ruang komputer sekolah kita, kamu boleh perhatikan apakah bersih atau kotor, ya, atau banyak kertas-kertas berserakan. Itu sangat penting untuk kamu kenali. Ini juga membuat kamu untuk bertanggung jawab sebagai siswa. Bagaimana tindakan kamu apabila ruang itu dalam keadaan kotor atau buku-buku berserakan? Tentunya kamu harus bertanggung jawab merapikan, ya, merapikan, menyusun buku tersebut sehingga ruangan itu bersih dan tidak jorok. Teacher akan kasih kamu tugas atau kegiatan berdasarkan gambar di bawah ini. Ayo kita lihat bersama-sama ruang komputer yang ada di bawah ini ya. Kamu perhatikan baik-baik gambar ini ya. Ini adalah ruang komputer, ada papan tulisnya, ada gambar-gambarnya, ada komputernya, mejanya, kursinya, ada juga hiasan-hiasan, ada pintunya. Nah, kamu perhatikan ini ruang komputer yang rapi, bersih atau tidak rapi, tidak bersih dan kotor, buku-buku berserakan. Nah, kamu boleh berikan pendapatmu nanti ya anak-anak. Perhatikan ya baik-baik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan teacher kasih dan kamu akan menjawabnya nanti. 1. Bagaimana keadaan ruang komputer itu? Ya, bagaimana keadaan komputer itu? Kamu boleh jawab ya. Kedua, apa kamu nyaman belajar di ruang komputer seperti itu? Nah, nanti berikan pendapatmu ya. 3. Apa yang kamu lakukan agar lingkungan belajarmu bersih dan nyaman? Coba tuliskan pendapatmu. Ini nanti kamu boleh tuliskan di bukumu dan hasilnya kamu kirimkan melalui WhatsApp Teacher Iman. Ini nomor Teacher Iman di bawah. Teacher Iman sudah buat. Bapak Mama boleh kirimkan melalui WhatsApp Teacher Iman ya. Oke, semangat mengerjakannya anak-anak, semangat dan tetap jaga kesehatan. Thank you, students.